Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Iqbal Salian Harap di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang keuangan, bisnis, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang besar keinginan daripada kemampuan. Maksudnya apa besar keinginan daripada kemampuan? Nah, akan kita bahas yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Pada dasarnya semua orang tuh ingin kaya. Iya sih, coba tanya siapa yang pengen jatuh miskin? Gak ada. Semua orang pengen kaya. Tapi masalahnya adalah ketika ditanya pengen sekaya apa, banyak yang nggak tahu. Dan bagaimana cara mencapainya juga banyak yang tidak tahu. Contohnya begini, berapa waktu yang lalu tuh saya mengisi sebuah acara bincang-bincang bisnis ya bersama Bantu Bisnismu dan Kuantum Sinergi Umat. Nah, di kesempatan itu ya ketika saya tanya teman-teman di sini pengen kaya kan gitu ya, seperti biasalah pertanyaan standar, banyak yang pingin. Lalu sekaya apa? Tanya kan, ada yang pengen punya kekayaan 100 juta, ada yang pengen punya 100 miliar, 10 miliar, 1 miliar, ada yang 1 triliun. Wah, pokoknya angkanya bombastis deh. Ya, itu namanya keinginan. Lalu begitu saya tanya, gimana cara dapat uang 100 juta? Senyap. Bagaimana cara dapat uang 100 miliar? Senyap. 10 miliar, 1 triliun, senyap semua. Artinya apa? Banyak orang yang ingin kaya. Misalnya saya pengen punya uang 100 juta, tapi untuk mencapainya tuh tidak punya ilmunya, tidak tahu apa harus dilakukan supaya bisa mendapatkan uang 100 juta. Jadi kesimpulannya, banyak orang yang ingin kaya tapi nggak tahu caranya menjadi kaya. Dan nggak sedikit juga saya berbagi tips kepada teman-teman bagaimana caranya menjalankan bisnis dengan lebih mudah, dengan efisien. Lalu bagaimana cara mendapatkan uang lebih gampang, dengan cara yang lebih singkat atau bukan lebih singkat lah ya, dengan cara yang membutuhkan tenaga lebih sedikit. Tapi nyatanya, meskipun saya sudah sering membagi tips, tapi hanya sedikit teman-teman yang mau menjalankan. Artinya, sudah dikasih tahu. Oke, tahu, dapat ilmunya, tapi tidak tahu bagaimana cara mempraktekannya. Sederhananya gini, sebuah kelas misalnya isinya 20-30 orang, anggaplah 30 orang gitu ya, diajar oleh guru yang sama, mata pelajaran yang sama, dengan materi yang sama. Misalnya contoh matematika bangun ruang gitu ya. Nah, meskipun diajar sama guru yang sama, penuturannya pasti sama ya. Satu kelas nangkapnya pasti sama. Nggak ada yang ketika gurunya ngomong A, yang ditangkap B, itu nggak ada. Ketika guru ngomong matematika bangun ruang, pasti yang ditangkap adalah matematika bangun ruang. Tapi kenyataannya ya begitu ujian nilainya 30 orang tadi ini bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin dapat 90, ada yang dapat 100, ada yang dapat 40, mungkin ada yang dapat 50. Berbeda-beda. Kenapa? Karena tadi setiap yang disampaikan tidak mesti bisa langsung ditangkap, apalagi dieksekusi sama para siswa. Nah, demikian juga dengan ilmu bisnis dan ilmu kehidupan ya. Jadi ketika eh, kita ingin kaya, nah kita harus betul-betul mencari format yang tepat bagi kita. Yang ingin saya coba sampaikan adalah, ingin kaya itu gampang. Menjadi kaya itu butuh perjuangan, butuh proses. Dan proses itu harus ditemani oleh apa yang namanya kesabaran. Jadi kita harus sabar menjalankan proses, teman-teman sekalian. Banyak orang yang ingin kaya dengan instan. Tapi biasanya kekayaan yang dibangun dengan instan itu tidak akan mungkin bertahan lama. Biasanya ya, tidak akan bertahan dengan lama. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi yang baik bagaimana cara mengelola kekayaan tadi gitu loh. Misalnya dia menang lotre gitu ya. Menang lotre atau dapat warisan, jual tanah dan lain-lain. Biasanya kalau misalnya tidak punya kemampuan pengelolaan keuangan atau manajemen bisnis yang baik, biasanya ya ambles saja. Jadi karena kebutuhannya banyak, tidak bisa menahan nafsu tadi kan, besar keinginan daripada kemampuan, akhirnya begitu dapat uang langsung beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Lalu bagaimana tipsnya? Jadi gini, yang sederhananya adalah ketika Anda ingin memiliki sejumlah uang, anggaplah misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, ketika Anda ingin punya 1 miliar, kan Anda belum punya uang 1 miliar itu, tapi Anda harusnya sudah bisa membuat list dulu. 1 miliar ini saya ingin gunakan buat apa? Nah, ini saya sering juga tanya kepada teman-teman. Misalnya, pengen kaya, ya 1 miliar, pengen punya apa? 1 miliar. 1 miliar kalau punya 1 miliar, terus dipakai buat apa? Misalnya gitu ya. Saya tanya ke teman-teman gitu, saya bisa 1 miliar dipakai buat apa? Dia biasanya langsung pertama beli rumah, beli kendaraan, saya pengen beli tanah, beli segala macam. Jadi ketika saya sebagai mungkin orang luar, investor lah gitu ya, menawarkan uang 1 miliar, apa yang digunakan? Nah, digunakan ternyata buat lebih banyak buat kebutuhannya. Kan kita bisa ngukur jadinya. Wah, ternyata ini belum siap. Kecuali memang misalnya Anda sudah tahu apa yang digunakan 1 miliar. Misalnya dengan uang 1 miliar, maka saya akan membuat kos-kosan gitu. Misalnya kos-kosan, lalu nanti di kos-kosan itu saya buat warung dan bla 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 bla. Nanti terus ada tambahan ini, tambahan itu, mungkin ada cateringnya, mungkin ada laundry dan lain-lain. Sehingga nanti ini perputarannya segini. Jadi 1 miliar ini saya gunakan buat dijadikan aset yang bisa menghasilkan buat saya. Misalnya kayak gitu. Itu kan menarik jadinya. Jadi dia sudah punya gambaran bahwa 1 miliar yang kekayaannya dia yang akan dihasilkan ini bukan untuk
sesuatu yang konsumtif. Karena biasanya ya teman-teman kalau sudah punya uang 1 miliar gitu ya, biasanya juga mikir nggak mungkin dihabisin gitu aja, pasti mikir lagi ini akan saya jadikan aset apa. Nah, jadi itu mungkin sedikit tips singkat dari saya mengenai bagaimana caranya supaya tidak sekedar ingin, tapi juga mampu menjalankannya. Ya, jadi tips ada satu. Tadi tipsnya cuma satu doang ya, tapi nggak apa-apa deh. Nanti kalau misalnya mau ada tips yang lain, nggak apa-apa kita ngobrol aja. Silakan datang ke kantornya Bantu Bisnismu atau bisa mungkin kalau punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita sekalian, terutama buat saya pribadi. Saya undur diri dulu, sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.